Terjebak di sebuah desa yang terobsesi pada wanita hamil. Halo cuy, kali ini gue akan mengajak kalian untuk nonton sebuah film judulnya Matriarch. Film ini menceritakan kisah sepasang suami istri yang terjebak di sebuah desa yang sangat terobsesi pada wanita, khususnya wanita hamil. Nah loh, lalu apakah mereka bisa selamat? Sebenarnya kenapa sih orang-orang di sana pada terobsesi sama wanita hamil? Daripada penasaran, langsung aja yuk kita tonton filmnya cuy. Are not your children. They are the Film ini berfokus pada kisah sepasang suami istri, suaminya namanya Matt, sedangkan istrinya namanya Rachel. Mereka berdua lagi dalam perjalanan, ditambah lagi hamparan pemandangan yang sangat indah menambah asyik perjalanan mereka ini. Kebetulan Rachel sedang hamil tua cuy. Ya kira-kira sebentar lagi Rachel akan melahirkan ya. Tiba-tiba karena Matt tidak fokus, ia pun menabrak sebuah pohon yang membuat mobilnya rusak parah. You okay? Baby okay? I'm fine, we're fine. You sure? Alhamdulillahnya mereka berdua masih selamat, tanpa luka sedikit pun. Namun, mobil mereka harus diderek. Matt pun mencoba menelpon bantuan, tapi ternyata di sini tidak ada sinyal. Dia pun sampai naik ke atas pohon mencari sinyal dan meminta bantuan. Tapi sayang, hasilnya nihil. Ya mau nggak mau mereka pun harus berjalan, menyusuri jalan untuk menemukan warga sekitar dan meminta bantuan. Mereka pun terus berjalan sampai mereka menemukan sebuah papan bertuliskan tanah pribadi dilarang masuk. Ya tapi mau gimana lagi, mereka pun sangat membutuhkan bantuan. Bener aja cuy, baru juga beberapa langkah mereka pun langsung dihampiri sama yang punya tanah. Bapak Bobby langsung mengusir mereka untuk cepat-cepat pergi dari sana. Tapi di sini Matt mohon bantuan karena mobilnya ringsek. Matt sebenarnya hanya ingin meminjam teleponnya Bapak Bobby untuk nelpon bantuan. Tapi saat melihat perut Rachel yang buncit alias hamil, Bapak Bobby langsung berubah. Dari yang awalnya mengusir, Bapak Bobby malah jadi ramah. Ia pun menelpon istrinya, dia bilang kalau ada tamu yang akan menginap di rumah mereka. Matt dan Rachel pun kebingungan ya. Niatnya cuma mau minjem telepon kok malah disuruh nginep. Ya udahlah ya. Mereka pun naik mobilnya Bapak Bobby. Di sana Rachel melihat seorang anak perempuan berbaju hitam dengan tatapan yang kosong. Di rumahnya mereka berdua langsung disambut dengan senyum sumringah oleh keluarga Bapak Bobby. Istrinya namanya Agnes, lalu kedua anaknya namanya Luke dan David. Agnes pun langsung mempersilahkan mereka berdua masuk, bahkan mereka diberikan kamar terbaik yang sangat nyaman. Matt dan Rachel bersyukur karena perlakuan keluarga ini sangat ramah, bintang 5 pokoknya. Apalagi hari sudah mulai gelap, mereka juga butuh tempat berteduh saat malam tiba. Nah, lagi-lagi Rachel melihat seorang anak perempuan berbaju hitam sedang berdiri mematung di halaman. Rachel kaget menyuruh Matt juga melihat ke arah anak ini. Tapi saat melihat, loh kok anaknya hilang? Singkat cerita waktunya makan malam. Mereka berdua benar-benar dijamu layaknya raja dan ratu. Agnes dengan sangat ramah menanyakan kehamilannya Rachel. Dari sini kita tahu kalau anak yang dikandung Rachel adalah anak laki-laki ya guys. Begitu juga Rachel menanyakan sosok gadis perempuan yang ada di foto keluarga. Agnes mengungkapkan kalau itu adalah anak perempuannya yang bernama Faith. Semua anaknya Agnes diperoleh dengan cara adopsi. Luke, David, dan juga Faith ini cuy. Setelah makan, perut pun kenyang. Tapi berbeda dengan Rachel yang justru semakin merasakan aroma tidak enak dari keluarga ini. Dia merasakan ada sesuatu yang janggal dari keluarga ini cuy. Feeling seorang ibu mulai menggerakkan Rachel untuk kabur dari rumah. Tapi Matt yang udah terlanjur kekenyangan malah mengajak Rachel untuk istirahat. Mereka pun tidur, tapi Rachel bermimpi dia didatangi oleh gadis berbaju hitam yang sedang menangis melihat kedua orang tuanya tewas mengenaskan. Di sela tangisannya, gadis ini mengucapkan nama aslinya yaitu Ellie Adam. Rachel pun terbangun, dia pun bilang pada Matt kalau gadis berbaju hitam adalah Ellie Adam, seorang bocah perempuan yang hilang selama berbulan-bulan. Melihat istrinya panik, Matt pun langsung mengemas barang-barang dan pergi dari rumah ini. Mereka pun mengendap-endap, tapi ternyata mereka sudah disambut oleh semua anggota keluarga yang tersenyum kepada mereka. Pak Bobby pun langsung menggeprak kepala Matt hingga pingsan, sedangkan Luke dan David menahan tangannya Rachel supaya dia tidak bisa kabur. Rachel pun terbangun dengan keadaan tangan terikat dan meronta-ronta bertanya di mana suaminya. Namun Agnes menenangkan Rachel kalau Matt sudah berada di tempat yang tenang. talking about.
Di sisi lain, kita melihat Luke dan David sedang membuka semua pakaiannya Matt dan menggali tanah. Di sini Luke ingin membunuh Matt, tapi David ternyata berjiwa psikopat. Dia mempunyai ide untuk mengubur Matt hidup-hidup supaya dia mati perlahan. Ya udah, Luke pun setuju. Dia pun memberikan korek dan sebungkus rokok kalau nanti Matt ingin sebat di bawah tanah. Perutnya Rachel pun mulai bergejolak, dia pun mulai merasakan bayinya ingin keluar ke dunia ini. Agnes pun memanggil Bobby untuk membantu persalinan. Rachel pun mempertaruhkan nyawanya untuk melahirkan sang bayi ini. Namun bukannya laki-laki, tapi bayi ini adalah anak perempuan. Dengan keadaan yang masih lemas, bayinya Rachel dibawa kabur oleh Agnes. Rachel pun mengumpulkan sisa-sisa kekuatan melepaskan ikatan tangan untuk kabur dari sana. Tapi Agnes tiba-tiba kembali ke kamar. Rachel pun mencoba baku hantam dengan Agnes, dia geplak pakai salib, tapi Agnes sangat kuat. Rachel pun dengan mudah ditaklukkan dan hal ini malah membuat hal buruk terjadi pada Rachel. Dia dipindahkan dari kamar ke kandang kuda. Dia diikat layaknya seekor binatang. Seluruh keluarga pun membantu mengikat Rachel dan mereka semua melihat saat Agnes memompa ASI milik Rachel langsung dari sumbernya, cuy. Di sisi lain, Matt yang kembali sadar kebingungan dia berada di mana. Dengan bermodalkan korek, dia pun memperhatikan sekitar sampailah dia sadar kalau dia ada di bawah tanah. Dia pun menggali-gali, dengan sekuat tenaga, dia berhasil kembali ke permukaan tanah. Dengan keadaan bugil tanpa baju dan tak tahu arah, Matt pun terus berjalan menyelamatkan istrinya. Dia pun terus berjalan sampailah dia menemukan sebuah air terjun. Di sana ia menemukan kain bekas, ya udah dia pakai untuk menutupi batang tumpulnya. Sedangkan Rachel berusaha sekuat tenaga untuk bisa melepaskan ikatan rantai ini tidak bisa berbuat banyak. Selain menangis dan berdoa pada Tuhan yang Maha Kuasa. Tiba-tiba datanglah Faith membawakan makanan dan minuman untuk Rachel supaya dia bisa tetap bertahan hidup. Rachel pun meminta tolong pada Faith untuk melepaskannya. Bukannya nolongin, dia malah kabur. Di sisi lain, Matt yang berjalan di ladang menemukan dua orang remaja sedang camping. Di sini Matt minta bantuan pada dua remaja ini. Tapi melihat Matt yang setengah telanjang, mereka malah menertawakannya dan menganggap kalau Matt lagi teler. Ya udah, karena emosi Matt pun baku hantam sama mereka berdua. Dua orang remaja ini pun berhasil diikat dan dibuat tidak berdaya. Akhirnya baju dari remaja ini diambil sama Matt dan mereka pun diberikan pisau untuk melepaskan ikatannya. Setelah kembali normal dengan pakai baju, Matt kembali mencari istrinya. Dia pun menelusuri jalan aspal sampailah dia kembali ke rumah bapak Bobby. Di sisi lain, Agnes ternyata kecewa karena anaknya Rachel adalah perempuan. Dia sangat ingin anak laki-laki ya guys. Makanya Luke dan David mengajukan diri untuk menggenjot Rachel supaya Rachel hamil dan siapa tahu melahirkan anak laki-laki. Bukannya setuju, Agnes malah marah kepada anaknya. Di sini David kecewa karena seumur hidupnya dia belum pernah merasakan bercocok tanam. Akhirnya Luke dan David malah mengendap-endap untuk pergi ke kandang kuda, memaksa Rachel adu mekanik. Matt yang udah sampai di halaman, dia pun diarahkan oleh Faith yang menunjuk ke arah kandang kuda. Di sana dia melihat istrinya lagi mau digenjot. Luke dan David adalah bocah culun paling tidak beruntung. Dia pun harus dihabisi oleh Matt hingga beda alam. Rachel pun memberitahu kalau dia udah melahirkan dan anak mereka seorang perempuan. Matt pun bahagia, dia pun melepaskan rantai yang mengikat istrinya dan kabur dari sana. Tapi di luar kandang, bapak Bobby sudah menodong mereka dengan shotgun. Sebagai suami yang bertanggung jawab, Matt pun melindungi istrinya, mengorbankan dirinya hingga ditembak oleh bapak Bobby. Matt pun tewas sedangkan Rachel kembali dirantai di kandang kuda. Saat ia sadar, ternyata Faith juga diikat bersama dirinya. Faith memberitahu Rachel bagaimana caranya kabur. Rachel pun menggali batu bata yang menempelkan rantai dirinya ini. Sementara Agnes belum bisa menerima kalau Luke dan David sudah tewas. Dia pun merias wajah anaknya ini seakan-akan dia masih hidup. Pak Bobby melihat kelakuan istrinya menenangkan istrinya, mencoba membuat istrinya menerima kalau kedua anak mereka memang sudah beda alam. Mereka pun mengubur Luke dan David. Di sana juga terlihat ada 3 buah batu nisan. Nah loh. Di sisi lain, Rachel berhasil melepaskan batu bata. Dia pun juga melepaskan rantai di badannya menggunakan tang. Setelah itu, dia dan Faith kembali ke rumah untuk mengambil bayinya. Dengan sangat bahagia, Rachel menggendong anaknya ini. Tiba-tiba Bobby sudah pulang ke rumah.
Ternyata Bobby kesini karena mau memompa ASInya Rachel. Dia pun mencari Rachel di kandang kuda, ternyata sudah kabur. Dia pun kembali ke rumah, Rachel menghadapi Bobby. Dia minta pada Bobby untuk memberikan ASI secara langsung kepada bayinya. Mendengar hal ini, Bobby pun jadi tersentuh. Dia pun menaruh shotgunnya dan membiarkan Rachel memberikan ASI langsung dari sumbernya. Tetapi Rachel berbohong. Dia pun menusuk Bobby menggunakan pisau, sampai Bobby kehabisan darah. Rachel pun langsung mengambil teleponnya Bobby untuk menelpon polisi, minta bantuan. Bobby sudah tewas, tapi Agnes masih hidup. Lalu terjadilah pertarungan final antara Agnes melawan Rachel. Mereka sama-sama membawa shotgun, saling adu tembak-tembakan, berjuang demi hidupnya dan keluarganya. Peluru sudah habis, dilanjutkan dengan baku hantam. Sampailah Rachel berhasil menggeprak Agnes hingga tidak sadarkan diri. Polisi dan ambulan pun datang, Rachel langsung ditolong, begitu juga dengan bayinya. Tapi Agnes masih hidup mengejar Rachel membawa shotgun. Untung ada bapak polisi yang langsung menembak Agnes supaya menyusul Bobby. Di sini Rachel kebingungan, karena semua polisi dan petugas medis tidak menemukan Faith. Mereka hanya melihat Rachel dan bayinya aja. Nah, ternyata Faith sudah meninggal. Batu nisan tadi ada 3, yaitu Luke, David, dan juga Faith. Far. Let your bend. Jadi Bobby dan Agnes tidak bisa mempunyai anak. Mereka mengadopsi anak dari orang yang nyasar ke rumah mereka. Orang tuanya dihabisi, anaknya dirawat dan dijadikan anak mereka. Itu juga yang nanti akan dilakukan pada Rachel dan anaknya, coy. Dari film ini, kita bisa melihat bagaimana perjuangan orang tua untuk anaknya. Rachel berusaha keras menyelamatkan anaknya, begitu juga dengan Matt yang mati-matian menyelamatkan istrinya. Bahkan dia sampai rela berkorban dan tewas di shotgun. Pertandingan terakhir yang paling epik ya, bagaimana kita bisa melihat 2 orang ibu saling bertarung demi keluarga masing-masing. Ya walaupun apa yang dilakukan Agnes dan Bobby tidak boleh ditiru ya guys ya. Jadi gimana film ini menurut kalian? Tulis di kolom komentar ya. Makasih yang udah nonton, gua cabut, dan bye-bye. If you're down